I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Ramadhani dari kelas Ilmu Politik B. Saya di sini akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Geografi Politik. Di sini saya akan menjelaskan geopolitik Indonesia. Langsung saja, geopolitik di Indonesia. Geopolitik di Indonesia, sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Selanjutnya, ada 2 pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik. Yang pertama itu, geopolitik sebagai suatu ilmu secara etimologi berasal dari kata geo, bumi, yang menjadi wilayah hidup, politik atau polis yang berarti kesatuan masyarakat yang terdiri sendiri atau negara, dan yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi. Geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geografi politik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Yang kedua, geopolitik sebagai ideologi, yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadi wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk kelangsungan yang memelihara pertahanan semangat kebangsaan. Selanjutnya, tujuan mempelajari konsep geopolitik. Yang pertama, perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Yang kedua, perspektif geopolitik dapat menyatukan visi dan misi tujuan kita dalam langsungan kehidupan bersama. Selanjutnya, unsur geopolitik. Yang pertama itu konsepsi ruang diperkenalkan. Karl Hautford menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua itu konsepsi frontier, batas imajiner dari 2 negara. Yang ketiga itu konsepsi politik kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Yang keempat, konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional. Selanjutnya, pengembangan teori geopolitik. Yang pertama dari Franz D. Natzel 1944 sampai 1904. Yang pertama itu negara ideologi dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Yang kedua, negara identik dengan ruang yang ditempati kelompok politik atau kekuatan. Yang selanjutnya, hanya bangsa yang unggul saja yang bertahan hidup. Selanjutnya, makin tinggi budaya bangsa, makin besar kebutuhan sumber daya alamnya, kekuatan dan dasar laut. Yang menurut yang kedua yaitu Roth dan Kojlen 1964 sampai 1922. Yang pertama itu dia negara biologi atau organisme atau intelektual mencari ruang untuk rakyatnya. Yang kedua, negara sistem politik meliputi geopolitik, ekonomi politik, dan politik kekuasaan. Yang ketiga, negara harus mampu berwaspada dengan manfaatnya sosial budaya. Yang keempat, kekuatan imperium dan kolektif dapat mengontrol kekuatan di laut. Selanjutnya, yang ketiga, Karl Haushofer 1969 sampai 1946, yaitu dia suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidup tidak terlepas dari hukum alam. Yang kedua, kekuasaan imperium daratan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim juga menguasai pengawasan di laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang keempat, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan, ujian ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian
baru dari kekayaan alam di dunia. Yang selanjutnya, geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam memperjuangkan mendapatkan ruang hidup. Yang selanjutnya yang keempat yaitu teori geopolitik oleh Sir Halford Mackinder. Pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teorinya menyatakan barang siapa yang dapat menguasai daerah jantung yaitu Eurasia, Eropa dan Asia akan dapat menguasai pulau dunia yakni Eropa, Asia dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya yang kelima dari teori geopolitik Sir Walter Erwin dan Alfred Tian Mahan. Pokok teori kedua ahli tersebut menganut konsep kekuatan maritim dan menyetuskan wawasan bahari yaitu kekuatan di laut. Teorinya menyatakan barang siapa menguasai laut akan menguasai pandangan atau perdagangan. Yang menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia sehingga pada akhirnya dan menguasai dunia. Yang keenam yaitu teori geopolitik Nix-Konje-Sepenan. Pokok teori sebagaimana disebut teori daerah batas atau teori wawasan kombinasi, yaitu teori yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dalam kebutuhan kondisi negara. Selanjutnya teori ketujuh yaitu teori geopolitik William Mitchell, Albert Safarki, Geodoc Head, dan John Friedrich Fuller. Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara, dengan pemikiran bahwa udara memiliki daya tangkis dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara adalah falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, aspek kesejahteraan, dan selanjutnya kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa negara dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya menyampaikan dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Wawasan Nusantara juga Barikma nasional dapat dilihat di tingkat kedudukannya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, kedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsep nasional berkedudukan sebagai landasan opsional. Yang kelima itu RPJM sebagai politik dan strategis nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Selanjutnya, peranan dan wawasan Nusantara. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan atas memanfaatkan lingkungan. Dan ketiga, menegakkan kekuatan guna melindungi kepentingan nasional. Yang terakhir, merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara
di negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara merupakan kesatuan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan serta ada terwujud demi tetap taat dan setianya komponen unsur pembentukan bangsa Indonesia, suku atau golongan terhadap kesepakatan bersama terdiri dari satu, kepentingan bangsa, kepentingan yang bersama, keadilan, kejujuran, dan solidaritas. Yang kelima adalah koordinasi dan bekerja sama. Yang keenam, kesetiaan dapat kita ikrar bersama. Selanjutnya, wajah wawasan Nusantara. Satu, sebagai wawasan nasional yang melandasi konsep ketahanan nasional. Yang kedua, sebagai wawasan pembangunan nasional. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan. Itu mungkin saja yang keempat. Oke, selanjutnya, satu, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan dan meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional. Yaitu wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan kewilayahannya. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahannya. Wilayah nasional perlu ditentukan batasnya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga, batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya serta mengutamakan persatuan dan kekuatan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, implementasi dalam kehidupan politik adalah menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat dan inspiratif dan dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar menjamin pemenuh dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran mereka secara merata dan adil. Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitar dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah penumbuh kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Oke, selanjutnya tantangan implementasi, yaitu yang pertama memperdayakan masyarakat, yang kedua globalisasi, yang ketiga era baru kapitalisme, dan yang terakhir kesadaran warga negara. Mungkin begitu saja penjelasan atau PPT yang saya berikan tentang geopolitik yang ada di Indonesia. Saya Fadil Ramadhani dari kelas Politik B. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.